3, 2, 1. Open your mind. Masih bertemu kembali. Kita masih di channel Irawan Code. Ya, pada video ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai apa itu internet, IoT, dan networking. Ya. Kalau sebelumnya Anda sudah mengetahui singkat mengenai apa itu internet dan IoT dan penerapan-penerapannya dan manfaat-manfaatnya. Nah, sekarang kita akan mempelajari apa yang namanya atau apa sih jenis-jenis dari jaringan atau network. Oke, network itu sendiri ya, ada yang namanya yang internet, ada intranet, dan ada extranet. Singkatnya nanti seperti itu. Dan ada jenis-jenisnya lagi juga yang nanti perlu Anda wajib ketahui istilah-istilahnya guna mendukung pengetahuan Anda. Oke. Ya, yang pertama ada jenis-jenis jaringan berdasarkan konsep penggunaan ya. Saya nyebutnya seperti itu. Yang pertama adalah internet. Kalau internetnya adalah jaringan yang menghubungkan komputer yang lain dengan standar TCP/IP yang pernah kita bahas sebelumnya, sehingga bisa bertukar data atau berkomunikasi dari komputer satu ke komputer lain dalam jarak yang tidak terbatas ya, selama masih ada jaringan internet di situ. Nah, sedangkan internet adalah jaringan pribadi yang menggunakan internet untuk saling berbagi dan bertukar informasi dalam jaringan lokal. Lokal ini dalam pengertian itu satu apa ya? Satu ruangan, satu rumah, satu kantor kayak gitu ya. Kemudian saya pernah membaca juga kalau umumnya itu jenis ini hanya dibagi menjadi dua, yaitu internet dan intranet. Tapi saya pernah membaca sebuah artikel, dia menyebutnya adalah extranet. Wah, ini sesuatu yang baru menurut saya. Nah, jadi extranet itu adalah internet yang diakses oleh beberapa orang dari luar perusahaan atau mungkin dibagikan oleh dari satu organisasi. Sedikit lebih luas dibanding intranet, extranet mampu menciptakan jaringan pribadi orang-orang yang berkepentingan dengan perusahaan baik internal maupun eksternal, bisa klien, vendor, pemasok, mitra dan sebagainya untuk saling berkomunikasi. Nah, ini konsep baru yang mungkin berfokus pada ke bisnis ya. Jadi di sistem dari sebuah bisnis dia akan memberikan sebuah izin dari klien, dari vendor atau mitra sebagainya agar mampu masuk ke dalam jaringan yang dibuat oleh perusahaan kita. Nah, seperti itu. Nah, menurut cakupannya ya, jadi ada beberapa hal mengenai jaringan. Yang pertama itu PAN atau PAN, bukan PAN yang partai, tapi ini namanya Personal Area Network ya. Nah, ini jaringan antara satu perangkat dengan perangkat yang lain dalam jarak yang sangat dekat. Nah, misalnya Anda menghubungkan laptop Anda dengan handphone Anda. Nah, itu bisa dilakukan dengan cara PAN ya. Atau ada juga istilahnya namanya itu peer to peer. Jadi ada dari satu PC atau laptop Anda ke laptop lainnya. Hanya satu aja pasangannya, satu dengan satu. Jadi satu laptop dengan satu laptop atau satu laptop dengan satu handphone. Nah, seperti itu. Kemudian ada yang namanya LAN, yaitu Local Area Network, yaitu jaringannya hanya mencakup wilayah kecil seperti kayak satu ruangan, satu gedung, satu rumah, kayak gitu ya. Nah, kemudian ada wireless ya, Wireless Local Area Network. Oke. Wireless adalah LAN yang menggunakan jaringan nirkabel atau wireless. Nah, kalau sebelumnya itu LAN, nah LAN ini dia menggunakan kabel untuk proses komunikasi data dari perangkatnya ya. Jadi dari satu laptop atau dari satu PC atau satu komputer ke komputer lain itu menggunakan kabel khusus namanya kabel jaringan yang digunakan untuk dapat terhubung. Nah, sedangkan kalau WLAN atau wireless LAN ya itu digunakan tanpa kabel, jadi nggak usah pakai kabel itu bisa. Ada asalnya, mempunyai koneksivitas nirkabel juga, bisa Bluetooth, bisa menggunakan WiFi seperti itu. Jadi ada tetap harus menggunakan alat bantu ya. Yang kalau bukan wireless alat bantunya adalah kabel. Kalau yang wireless harus ada interkoneksi lain baik WiFi atau Bluetooth. Nah, itu untuk WLAN dan LAN. Nah, kemudian ada yang namanya WAN yaitu Metropolitan Area Network. Nah, ini konsepnya mirip dengan LAN, hanya saja memiliki cakupan yang luas. Nah, misalnya ini antar kota ya. Namun kalau untuk
sendiri, ini bukan madrasah aliyah ya, tapi untuk metropolitan. Mungkin kalau di Indonesia itu agak susah ditemukan ya. Mungkin kalau di Jakarta itu bisa ya. Jadi menghubungkan antara misalnya dari Jakarta ke Bekasi, Jakarta ke Tangerang, nah itu bisa. Tapi kalau daerah lain tuh agak susah ditemui ya. Terus kemudian ada yang namanya WAN atau Wide Area Network. Nah, ini yang mencakup biasanya antar pulau atau antar negara ya. Nah, ini dihubungkan dengan fiber optik. Nah, jadi misalnya Anda lagi terhubung dalam sebuah jaringan internet dengan misalnya keluarga Anda di luar pulau. Nah, itu sebenarnya secara tidak langsung Anda menggunakan jaringan fiber optik, tapi itu yang ditanam kalau sepengetahuan saya ya, itu ditanam di bawah laut kita. Nah, jadi di bawah laut, di bawah apa ya, perut bumi kita ini sebenarnya dibangun sebuah jaringan kabel yang menghubungkan internet dari satu negara ke negara lain. Kita kan terhubung ke pusat, dari pusat internet nanti ada di situ ya. Nah, dari gabungan itu makanya kita bisa berkomunikasi dengan keluarga kita atau teman kita yang ada di luar negeri, baik itu di misalnya di Arab Saudi yang lagi haji keluarga kita ya, kemudian ada teman kita yang kuliah di Amerika, ketemu misalnya teman kita yang ada di Jepang atau di Australia atau di Singapura. Nah, itu tuh jaringan mereka di sana terhubung secara tidak langsung menggunakan jaringan kabel kita yang di kabel fiber optik yang ditanam di bawah laut ya. Nah, seperti itu. Kalau Anda pernah menonton film Iron Man, nah itu ada adegan di mana si Iron Man-nya itu lagi ngelas sebuah apa namanya ya, kayak selongsong yang isinya kabel-kabel di bawah laut. Nah, itu salah satu uh, apa namanya sambungan dari jaringan-jaringan internet yang ada di bawah laut kita. Nah, kemudian ada namanya juga yang namanya cloud. Nah, sekarang teknologi internet kita sudah bergeser ke yang arah ke cloud ya. Namanya cloud itu kalau bahasa Inggris kan awan ya. Nah, cloud ini adalah gabungan pemanfaatan teknologi komputer atau komputasi dan pengembangan berbasis internet. Nah, awan adalah metafora, kayak kayak metafora apa? Metafora itu kayak apa ya namanya? Kayak istilah ya, istilah dari internet. Sebagaimana awan yang sering digambarkan di diagram jaringan komputer. Jadi cloud ini apa ya? Dia lebih apa namanya penggunaannya itu bisa lebih maksimal ya. Jadi lebih ringan kalau tidak salah ya cloud itu. Jadi istilahnya akan ada terus setiap saat kita butuhkan. Jadi istilahnya kalau servis itu 24 jam per hari itu selama seterusnya itu oke terus jaringan itu akan tetap stabil di situ tanpa harus kita on off kan. Nah, contoh contoh yang paling bisa saya share adalah misalnya seperti ini. Di sistem informasi akademik kita itu kita menggunakan server atau jaringan yang bersifatnya bukan cloud ya. Jadi masih belum menggunakan cloud. Jadi artinya terkadang itu bisa kita matikan sendiri atau kita off-kan sendiri ya. Nah, tapi kalau dengan cloud meskipun itu juga bisa, cuman dari sisi service lebih menguntungkan untuk cloud ya. Nah, ini mungkin beberapa hal yang perlu Anda ketahui tentang jaringan ya. Itu tadi kita singgung mengenai apa sih itu TCP, apa itu IP. Ya. TCP/IP merupakan protokol yang digunakan untuk komunikasi data di komputer. Dengan menggunakan protokol ini, semua piranti maupun komputer dapat berbicara. Dalam artian berbicara itu kayak mampu terhubung ya satu dengan yang lainnya. Nah, TCP/IP terdiri dari dua komponen utama. Kedua komponen tersebut berhubungan dengan aspek-aspek yang berbeda. Komponennya yang pertama yaitu adalah komponen IP atau Internet Protocol. Ini yang berfungsi untuk kayak ke koneksi ya, bisa mengkoneksikan dari satu ini dengan komputer satu dengan komputer lain. Nah, biasanya IP itu ditandai dengan beberapa angka-angka unik ya. Misalnya nanti bisa Anda cari detail apa itu IP, bagaimana contohnya, bagaimana kelas-kelasnya. Nah, itu sangat banyak sebenarnya yang bisa dipelajari, tapi ya ini hanya untuk sekilas untuk pengetahuan kita saja tanpa harus untuk mendalami. Nanti biarkan uh, jurusan teknik informatika yang mendalami itu ya. Jadi intinya adalah IP atau Internet Protokol berfungsi sebagai koneksi. Nah, untuk mendapatkan koneksi ini ada yang namanya nanti adalah IP address. Nah, itu akan menghubungkan alamat dari komputer kita apa ke alamat dari komputer lain. Nah, karena alamatnya akan berbeda-beda antara satu komputer dan satu komputer lain. Kemudian adalah ada yang namanya TCP atau Transmission Control Protocol. Nah, ini yang memungkinkan jaringan untuk membuat koneksi agar dapat kita gunakan sebagai pertukaran data. Nah, atau istilahnya seperti ini.
IP itu adalah alamat kita, sedangkan TCP adalah jalan yang digunakan agar rumah kita saling terhubung. Nah, seperti itu ya. Mungkin itu simpelnya seperti itu. Nah, keempat, kedua protokol ini dijadikan satu sama lain sebab fungsinya saling bekerja sama. Nah, jadi tidak ada yang namanya, oh ada TCP, kemudian ada IP, tapi langsung digabung namanya TCP IP, biarpun ada tanda strip di situ ya. Tapi kita sebutnya biasanya itu kalau di TI itu bahasa TI adalah TCP IP. Karena kenapa? Karena tadi disebutkan protokolnya mempunyai satu hubungan yang harmonis sekali dan tidak bisa dipisahkan. Nah, untuk sekarang ya kita nggak tahu kalau untuk perkembangan teknologi kedepannya seperti apa ya. Tapi kalau sekarang itu merupakan sebuah hubungan yang harmonis antara mereka berdua. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan singkat ya. Kita bisa ngambil kesimpulan dari materi kita. Ya, apa itu internet ya? Internet adalah internet sekarang sudah menjadi kebutuhan yang sangat digunakan untuk lingkungan kita ya. Dengan apa namanya spesifikasi pekerjaan kita, apapun itu bisa kita cari di internet seperti itu. Nah, kemudian apa itu IoT? Nah, IoT adalah konsep di mana kelak hardware itu akan atau perangkat-perangkat elektronik itu akan memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan dan dapat melakukan interaksi dari manusia ke manusia atau dari manusia ke perangkat komputer, kemudian dapat memberikan solusi-solusi kepada manusia hingga mempermudah pekerjaan manusia itu sendiri. Nah, kemudian yang baru kita singgung tadi mengenai TCP/IP adalah perangkat lunak jaringan komputer yang terdapat dalam sistem dan digunakan untuk komunikasi data ke dalam internet ataupun jaringan lokal yang terhubung ke internet. Oke kawan-kawan, demikian materi singkat saya mengenai apa itu internet, apa itu IoT, dan apa itu network atau jaringan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah, silaf, dan sebagainya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda. Jika Anda ada pertanyaan, silahkan ketik di kolom komentar, namun tetap dengan bahasa yang sopan dan santun. Nanti akan saya buatkan videonya untuk jawaban pertanyaannya. Share jika video ini bermanfaat ke teman-teman Anda, saudara Anda, atau orang tua Anda. Oke, kita akan ketemu lagi di video berikutnya, masih di Irawan Code 321. Close your mind.